Shalom, para kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Sapaan firman Tuhan hadir untuk setiap kita dimanapun berada dengan judul Perjuangan Manusia Baru. Setelah kita menjadi orang Kristen, sesungguhnya hidup kita adalah hidup di dalam sebuah perjuangan. Keselamatan yang kita terima bukanlah suatu perjuangan terakhir, tetapi itulah awal dari sebuah perjuangan untuk kita mewujudkan diri menjadi manusia yang baru. Dan proses itu adalah proses seumur hidup kita. Kolose pasalnya yang ketiga sampai ayat 5-10 memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita harus berjuang mewujudkan diri menjadi manusia-manusia yang baru. Poin yang pertama adalah berjuang mematikan dosa. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu yang ditekankan pada surat Kolose ini bagaimana mereka ini harus meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan di masa lalu sebelum mereka kenal Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-7 tadi di sana dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu, mungkin kita dulu adalah orang-orang yang melakukan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, kita harus berjuang mematikan dosa. Rasul Paulus katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah hal yang penting dan menarik karena kita ini diminta menjadi seorang pembunuh, ya. Karena di situ dikatakan karena itu matikanlah. Jadi kita ini harus mematikan atau kita ini harus membunuh di dalam diri kita hal-hal yang disebut dosa. Itu harus kita matikan. Nah, bagaimana caranya mematikan? Ketika orang itu tidak diberi makan, pasti otomatis dia mati. Demikian juga sesungguhnya di dalam hidup kedagingan kita. Kalau kita ingin mematikan kedagingan kita, maka kita harus bunuh dia. Artinya kita harus mematikan. Bagaimana cara mematikan? Mudah sesungguhnya. Pertama, kita akan dibantu Roh Kudus, tetapi kita sendiri juga harus memperjuangkannya. Firman Tuhan di sini katakan matikanlah. Artinya apa? Misalnya jangan kita beri makan di dalam hidup jasmani kita. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya adalah ketika misalnya kita menghadapi yang namanya dosa percabulan atau dosa perzinahan, kita terjebak di dalam kehidupan berdosa karena dosa ini, maka sesungguhnya jangan kita beri makan pikiran kita dengan pikiran yang mesum. Jangan kita beri makan mata kita dengan tontonan-tontonan yang berdosa. Jadi dengan demikian sesungguhnya kemudian kita banyak makan firman. Maka kalau hal itu kita lakukan, sesungguhnya kita akan menghentikan yang namanya dosa percabulan. Ya, karena ketika tidak diberi makan, maka sesungguhnya dia akan mati secara otomatis. Tetapi kita harus beri makan porsi yang banyak untuk kita makan firman Tuhan.
firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak dosa yang kita lakukan di masa lalu, tetapi kita harus berjuang untuk mematikan dosa-dosa itu. Poin yang kedua, berjuang membuang dosa. Di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau poin yang pertama lebih berbicara tentang dosa perbuatan, dosa pikiran, tetapi poin yang kedua ini berbicara tentang dosa yang dikarenakan karena lidah, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup kita sebagai manusia baru harus berubah. Tidak hanya tingkah laku kita, tetapi juga tutur kata kita. Dan Rasul Paulus menasihatkan supaya kita membuang. Mengapa kita membuang segala sesuatu? Hari demi hari sesungguhnya kita melakukan yang namanya buang. Baik buang kotoran, buang sampah, dan lain sebagainya. Mengapa kita buang? Karena itu sampah. Hidup manusia yang baru harus bisa melihat segala sesuatu yang tidak berguna, segala sesuatu yang justru merusak hidup rumah kita yang adalah rumah Roh Kudus, itu juga tidak menjadi berkat. Jadi kehidupan manusia yang baru harus berubah dari kehidupan manusia yang lama. Harus ada bedanya. Jangan lagi kamu saling mendusta karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Di sini menjadi penting kita membuang hal-hal yang bersifat dusta. Karena dusta, bapa dari segala pendusta adalah iblis. Ketika kita masuk di dalam diri menjadi manusia yang baru, maka sesungguhnya kita harus melatih lidah kita untuk kita belajar nilai-nilai kejujuran. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adalah berjuang terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi perjuangan daripada manusia baru adalah perjuangan yang terus-menerus diperbaharui. Pertobatan kita sebagai orang-orang Kristen harus pertobatan yang terus-menerus. Artinya apa? Artinya hari ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Itulah perjuangan manusia-manusia baru yang harus terus diperbaharui. Bagaimana memperbaharui? Di sini Rasul Paulus mengilustrasikan, yaitu dan telah mengenakan. Jadi kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita perlu yang namanya pengetahuan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu diperbaharui. Apa yang diperbaharui? Berbicara tentang pengetahuan, sesungguhnya yang harus diperbaharui adalah mindset kita, pikiran kita. Inilah yang harus kita perbaharui dengan pemahaman-pemahaman kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Sehingga otak lama kita itu dicuci bersih oleh pengetahuan akan firman Tuhan yang baru. Sehingga kita akan bertumbuh menurut gambar kaliknya. Kita akan kembali di dalam proses ilahi menuju gambar ilahi untuk serupa dengan Kristus. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita perjuangkan menjadi
manusia baru ada di dalam hidupmu dan ada di dalam hidupku. Selamat berjuang. Tuhan kiranya memberi kekuatan. Roh Kudus pasti akan menolong perjuangan kita mewujudkan diri menjadi manusia baru. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam misi.